216 Dao Kematian. Biasanya, karena kondisi Liu Mei sudah stabil, aura kematian seharusnya sudah menghilang dari tubuhnya. Tetapi kali ini, bukan hanya warna di wajahnya yang kembali seperti warna kemerahan, tetapi aura kematian juga tumbuh lebih kuat setiap detiknya. Bukan hanya Sun Long, tetapi si hitam kecil dan macan kumbang juga tercengang melihat pemandangan ini. Sebagai binatang ajaib tingkat tinggi, mereka bahkan lebih peka terhadap aura daripada Sun Long, dan mereka jelas dapat merasakan aura kematian yang terus tumbuh dari tubuh Liu Mei. Pada saat yang sama, di dalam ruang spiritual Liu Mei, bahkan setelah energi cemerlang telah sepenuhnya memulihkan kilau jiwanya, cairan berwarna merah muda itu terus memberinya nutrisi lebih jauh. Berbeda dengan perluasan jiwa Sun Long yang penuh kekerasan melalui buku emas, jiwa Liu Mei bagaikan tanaman yang disiram gerimis lembut. Energi cemerlang yang berasal dari pil tingkat menengah 5 milik Sun Long dengan cepat diserap oleh jiwa Liu Mei. Lebih dari 4 jam berlalu seperti ini sampai Liu Mei membuka matanya. Merasakan aura kematian yang keluar dari tubuhnya, Sun Long tertegun, tidak dapat memahami apa yang tengah terjadi, tetapi sorot mata Liu Mei menunjukkan ketidakpercayaan. Melambaikan tangan rampingnya di udara, gelombang aura kematian muncul di sekitarnya, sebelum berputar membentuk bola kecil di atas tangan Liu Mei. Melihat bola hitam di tangannya, Liu Mei tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Apakah ini kematian? Mata Sun Long terbelalak saat mendengar ini, sementara naga hitam dan macan kumbang bersayap perak menatap istri tuan mereka dengan mata penuh keheranan. Melihat Liu Mei, Sun Long bertanya padanya dengan nada penasaran. "Meier, bagaimana perasaanmu?" Mata Liu Mei sekali lagi terfokus ke sekelilingnya, saat dia melihat Sun Long dan matanya mulai berkaca-kaca. Dia telah mengalami setiap kejadian dalam hidupnya untuk kedua kalinya, dan perasaannya terhadap pemuda di depannya, tidak dapat lebih jelas lagi di dalam hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya dia lalu berkata dengan suara manis. "Long Ge, aku baik-baik saja. Tadi aku merasa seperti akan mati, tetapi tiba-tiba ada energi aneh yang menyembuhkan jiwaku. Pada saat itu, saya merasa seperti telah terhubung dengan dao yang misterius, dan tampaknya saya dapat mengendalikan jenis energi baru." Saat Liu Mei selesai berbicara, aura kematian segera menghilang dari tubuhnya. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada di dekatnya sejak awal. Sun Long menoleh untuk melihat Little Black, saat dia bertanya dengan serius. "Dao kematian, ada dao seperti itu?" Naga hitam itu menganggukkan kepalanya, dan membalas Sun Long melalui pesan telepati. "Ada, Guru. Ada dao untuk hampir semua hal di dunia, termasuk kematian. Namun, sebenarnya sangat sulit untuk mencapai pemahaman dalam dao kematian. Konon, seseorang harus hampir mati dan menatap jurang kematian itu sendiri untuk memperoleh kesempatan memahami dao ini, dan meskipun begitu, itu masih tergantung pada keberuntungan orang tersebut. Namun, dao ini juga merupakan salah satu dao yang paling unik dan luar biasa. Bahkan ada suatu keluarga tertentu yang amat kuat di dunia penguasa kegelapan, yang menempatkan keturunannya ke dalam pelatihan neraka agar dapat memahami dao kematian. Kurang dari 10% di antara mereka yang berhasil keluar hidup-hidup, tetapi hampir semuanya menjadi ahli tertinggi di antara para pembudidaya lainnya." Sun Long menganggukkan kepalanya, tanpa bertanya kepada si hitam kecil tentang informasi lain mengenai dunia penguasa kegelapan ini. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke Liu Mei yang sekali lagi memunculkan bola hitam yang dipenuhi energi kematian di tangannya. Melihat Liu Mei telah jatuh ke dalam kondisi tak sadarkan diri, Sun Long tidak mengganggunya, dia lalu menyuruh si hitam kecil menyapu gunung kecil itu dengan indera jiwanya, untuk melihat kalau-kalau ada binatang ajaib di dekat mereka. Namun, berkat ledakan kekerasan Little Black setelah ia berhasil mencapai peringkat 6, tidak ada satupun binatang ajaib dalam radius 500 mil di sekitar mereka. 3 hari berlalu seperti ini sementara Liu Mei masih dalam keadaan kesurupan. Sun Long memahami bahwa dia tampaknya memahami dao kematian, karena dia sekali lagi merasakan aura kematian di sekelilingnya. Aura kematian di sekitar Liu Mei kadangkala melemah, sedangkan di waktu lain menjadi jauh lebih kuat. Setelah hari ketiga berakhir, Liu Mei menyulap bola hitam ki kematian di antara tangannya dan membiarkannya jatuh ke tanah. Tiba-tiba saja, di bawah tatapan mata Sun Long yang tercengang, selusin kerangka telah muncul di hadapannya. Tinggi masing-masingnya 1,8 meter, 5,9 kaki. Tulang putih giok mereka bersinar di bawah langit malam,
sementara gumpalan bara hijau bersinar di rongga mata mereka. Masing-masing kerangka itu membawa pedang tulang kecil, sementara aura yang mereka pancarkan sedikit lebih rendah dari kultivasi Liu Mei, di puncak peringkat 5 tingkat surga. Melihat selusin kerangka yang dengan cepat mengatur diri mereka di depan Liu Mei dalam dua baris, Sun Long bergumam pada dirinya sendiri. Penujuman. Menganggukkan kepalanya, si hitam kecil menanggapi dengan tatapan serius di matanya. Benar sekali Tuan, ilmu nekromansi merupakan salah satu jalan dari dao kematian. Macan kumbang hitam pun menatap penasaran kedua belas kerangka itu, melihat bagaimana mereka mengatur diri di hadapan Liu Mei, bagaikan prajurit yang tengah melindungi jenderal mereka. Liu Mei tersadar dari lamunannya, dan menatap Sun Long, dia melemparkan senyum mempesona sebelum mulai menjelaskan pengalaman yang baru saja dialaminya. Liu Mei menceritakan segalanya kepada Sun Long, dari kenangan hidupnya yang baru saja dialaminya, sampai ke jurang kematian yang pernah dilihatnya. Mereka berdua mengobrol sepanjang malam, hingga matahari akhirnya mulai terbit. Sun Long menghela napas lega setelah memastikan bahwa Liu Mei baik-baik saja. Sekalipun dia berhadapan langsung dengan kematian, pada akhirnya hal ini menjadi berkah tersembunyi baginya. Sun Long kemudian memetik buah pemanas meridian peringkat 4 dari pohonnya, lalu dia dan Liu Mei menaiki punggung macan kumbang hitam, sementara si hitam kecil memasuki tempat berkabut di dalam batu waktu. Macan kumbang hitam itu mengembangkan sayapnya yang berwarna keperakan dan melesat ke langit, saat ia terbang menuju pintu masuk hutan. Karena tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan di dalam hutan Dreamland, macan kumbang hitam menuju ke dataran Dreamland. Sudah waktunya bagi Sun Long dan Liu Mei untuk memulai misi peringkat B. 217 misi Sun Long dan Liu Mei. Awalnya, Sun Long tidak berencana untuk membiarkan Liu Mei berpartisipasi dalam misi tingkat B, karena akan terlalu berbahaya baginya. Tetapi sekarang setelah dia memahami dao kematian dan secara praktis menjadi seorang ahli nujum, hanya dengan menggunakan selusin kerangka yang dapat dipanggilnya, dia memiliki lebih dari sekadar kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian macan kumbang hitam telah mencapai ujung dataran Dreamland yang luas. Sun Long dan Liu Mei telah tiba di depan pegunungan terpencil yang membentang lebih dari 7.000 mil. Konon katanya tempat ini adalah sarang pembunuh keji bernama Hao Jingguo. Dari langit, Sun Long melihat banyak orang berpatroli di sekitar pegunungan, sementara di kedalaman pegunungan, ada sebuah villa besar dan mewah yang terletak di atas air terjun. Menatap villa itu dari punggung macan kumbang hitam, Sun Long langsung mengerti dari orang-orang yang berpatroli di sekitarnya, bahwa ini adalah sarang pembunuh keji Hao Jingguo. Akan tetapi, karena ini adalah misi yang akan dilakukan sendiri oleh Sun Long dan Liu Mei, Sun Long tidak langsung menerobos masuk ke dalam villa bersama macan kumbang hitam tersebut, melainkan mendarat sejauh 2 mil di luar pegunungan, sebelum ia menempatkan macan kumbang hitam tersebut di dalam batu waktu. Liu Mei menatap Sun Long saat mereka berdua mulai menaiki gunung di depan mereka, dan dengan ekspresi khawatir di wajahnya dia bertanya. Kakak Long, bisakah kita melakukannya sendiri? Misi mengatakan bahwa Hao Jingguo ini sudah menjadi ahli alam roh tingkat 3. Bukannya Liu Mei tidak percaya diri pada Sun Long, tetapi Hao Jingguo tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan ayahnya, Liu Jian. Liu Mei tumbuh dengan pemikiran bahwa ayahnya adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Bahkan setelah dia diperkenalkan ke dunia yang lebih luas, saat para anggota, Sekte Awan Mengambang, berkumpul di luar, alam merah, atau saat dia dan Sun Long mulai menjelajahi benua bintang malam, di mana mereka sudah bertemu dan membunuh para ahli alam Raja Dao, pada akhirnya berhadapan langsung dengan seorang ahli alam roh peringkat 3 adalah sesuatu yang sangat sulit baginya. Lagi pula, Liu Mei tahu, bahwa baik si hitam kecil maupun si macan kumbang hitam tidak akan menolong mereka kali ini. Hanya dia dan Sun Long yang berurusan dengan orang ini, serta semua bawahannya. Sun Long menggelengkan kepalanya saat dia melihat Liu Mei, dan dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika aku benar-benar tidak bisa menang, aku masih cukup percaya diri untuk setidaknya melarikan diri jika perlu." Liu Mei menganggukkan kepalanya, sementara kekhawatiran dalam hatinya sedikit mereda saat mendengar kata-katanya. Lagi pula, Sun Long bahkan berhasil bertahan hidup ketika dia berhadapan dengan ahli alam roh peringkat 2 dari Serikat Pedang Hitam, dan dia jauh lebih lemah saat itu. Saat mereka mendaki gunung,
kelompok Sun Long segera bertemu dengan regu patroli yang terdiri dari 5 orang berpakaian prajurit. Masing-masing dari mereka memegang pedang, golok, atau tombak di tangan mereka, sementara pakaian kulit mereka sebenarnya terbuat dari kulit binatang ajaib peringkat 2 agar mereka dapat bergerak lebih nyaman. Berhenti. Orang yang berada di tengah dari 5 orang itu berteriak pada Sun Long dan Liu Mei. Dia adalah seorang pria muda jangkung berusia akhir 20-an, dengan hidung mancung dan rambut pendek runcing. Melihat Liu Mei yang tidak mengenakan cadarnya kali ini, ekspresi serakah muncul di wajah Kapten Regu, yang menjilati bibirnya dengan mesum saat dia berjalan ke arahnya. Mata keempat orang lain di sekitarnya berbinar, dan setelah saling berpandangan diam-diam, mereka perlahan mengepung Sun Long dan Liu Mei. Meskipun Kapten Regu tidak mampu merasakan kultivasi Sun Long, melihat bahwa Liu Mei berada di peringkat awal 6 tingkat surga, ia memperkirakan bahwa Sun Long tidak mungkin jauh lebih kuat. Bahkan jika dia berada di level yang sama dengan dirinya, di peringkat awal 7 di tingkat surga, dia masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Kapten Regu itu membusungkan dadanya, dan menatap wanita muda yang menakjubkan di depannya, dia berkata dengan nada yang mengesankan. Ini wilayah kekuasaan Tuan Hao. Berani masuk tanpa izin ke sini, aku punya cukup wewenang untuk membunuhmu saat itu juga. Tapi jangan khawatir hehehe. Beruntungnya kamu karena aku punya rasa simpati pada wanita cantik. Asalkan kamu bersedia menghabiskan malam bersamaku, aku bisa mengampuni nyawa kalian berdua. Alih-alih marah, Sun Long malah tersenyum dan tidak memilih ikut campur, karena dia merasakan aura kematian di sekitar Liu Mei meningkat pesat. Kapten tingkat surga peringkat 7 awal itu mundur selangkah saat dia merasakan aura mematikan yang keluar dari tubuh Liu Mei, dan mengambil posisi bertahan, dia menghunus pedang dari pinggangnya. Tiba-tiba dia merasa terhina. Dia tidak mengerti kapan tepatnya dia mengambil langkah mundur, tapi dia mengerti bahwa tubuhnya dipenuhi rasa takut saat menghadapi wanita muda cantik di depannya. Keempat bawahannya langsung mencabut senjatanya juga, saat melihat kapten mereka tiba-tiba mengambil langkah mundur. Pada saat yang sama sebuah bola ki hitam besar telah muncul di tangan Liu Mei, dan bola itu dipenuhi dengan semacam energi mengerikan yang membuat kapten tingkat surga peringkat 7 awal merasa lebih waspada. Hati-hati! Pria berambut pendek dan runcing itu berteriak saat melihat bola ki hitam jatuh ke tanah. Pemandangan menakjubkan yang terjadi berikutnya telah membuat 5 penjaga yang berpatroli menggigil ketakutan. Saat bola ki jatuh ke tanah, lebih dari 20 kerangka berwarna putih giok muncul darinya, saat mereka mengelilingi Sun Long dan Liu Mei. Akan tetapi, bahkan Sun Long pun tercengang, karena selain 20 kerangka itu, 2 ksatria mayat hidup berpakaian baju besi hitam juga muncul kali ini. 218 kekuatan Liu Mei. Masing-masing ksatria mayat hidup ini tingginya lebih dari 3 meter, 9,8 kaki, sementara gumpalan bara merah bersinar di rongga mata mereka. Selain itu, aura yang dipancarkan kedua ksatria itu sebenarnya lebih kuat daripada aura para kerangka putih, dan hampir identik dengan aura Liu Mei, peringkat awal 6 di tingkat surga. Kapten Regu berambut runcing adalah orang pertama yang kembali sadar ketika dia melihat 2 lusin makhluk undead berbaris menuju bawahannya, saat dia kemudian berteriak. Mundur, mundur. Meskipun kedua ksatria mayat hidup itu hanya berada pada peringkat awal 6 tingkat surga, berhadapan dengan begitu banyak makhluk mayat hidup, pria berambut runcing itu hanya bisa meminta mundur. Lagi pula, kerangka dan ksatria mayat hidup praktis tidak ada di benua bintang malam, jadi pemandangan menyeramkan di depan mata lelaki berambut jabrik itu tidak memungkinkannya untuk berpikir dengan benar, karena ia buru-buru berteriak mundur. Keempat bawahannya langsung tersentak kembali ke akal sehatnya begitu mendengar suara kapten mereka, lalu mereka berbalik dan berlari ke arahnya. Merasa sedikit lebih percaya diri di dekat pemimpin pasukannya, salah satu pemuda di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, saat dia melihat para ksatria mayat hidup yang berbaris ke arah mereka. Kapten, apa ini kerangka? Apakah ini juga semacam dao? Ketiga pemuda lainnya juga mengalihkan perhatian mereka kepada pemimpin regu mereka sambil menunggu tanggapannya. Lagi pula, dialah yang paling berpengetahuan di antara mereka. Namun, mereka kecewa karena pria berambut runcing itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan serius. Saya tidak tahu, tetapi tidak ada alasan untuk takut. Bahkan para ksatria raksasa pun hanya sedikit di levelmu, sementara para kerangka hanyalah makhluk lemah tingkat surga peringkat 5.
Berjuang bersama dan hancurkan jebakan mereka. Pria berambut runcing itu mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Mei, lalu dia menambahkan. Begitu aku berhasil mendapatkan wanita jalang ini, aku akan membuatnya menyesal telah dilahirkan. Saya tidak percaya dia bisa memanggil lebih banyak makhluk seperti ini. Sun Long tidak ikut campur dalam pertarungan Liu Mei, dia hanya memperhatikan dua ksatria mayat hidup, masing-masing dari mereka memimpin belasan kerangka saat mereka berbaris menuju kelompok 5 orang di depan mereka. Para ksatria mayat hidup mengacungkan pedang besar mereka yang panjangnya 2 meter, 6,6 kaki, saat mereka menebas ke arah kelompok di depan mereka. Lelaki berambut jabrik itu mendengus ketika melihat hal itu, lalu menyerbu ke depan sambil menghunus pedangnya, menghadapi dua ksatria mayat hidup itu seorang diri. Sementara itu, 4 bawahannya benar-benar dikepung oleh lebih dari 20 kerangka putih. Meskipun kedua ksatria mayat hidup itu kuat, dengan aura mereka di awal tingkatan 6 tingkat surga, mereka segera kalah bersaing melawan seorang kultivator tingkat surga peringkat 7. Akan tetapi, meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, kedua ksatria mayat hidup itu masih bertahan melawan serangan kapten pasukan. Lagi pula, sebagai makhluk mayat hidup, bahkan ketika ksatria mayat hidup pertama dipenuhi dengan luka-luka dan bahkan kehilangan salah satu lengannya, dia masih memegang pedang besarnya dengan tangan yang lain saat dia terus bertarung. Namun, keempat bawahan pria berambut jabrik itu tidak seberuntung itu. Meskipun masing-masing dari mereka secara individu lebih kuat daripada makhluk-makhluk mayat hidup di hadapan mereka, melawan dua lusin kerangka putih giok ini, tubuh mereka segera dipenuhi dengan luka-luka. Lagi pula, ada lebih dari 20 kerangka dan hanya 4 di antaranya. Selain itu, semua kerangka itu berada di puncak peringkat 5 tingkat surga, dan ketika mereka berkumpul bersama, mereka dengan mudah menekan 4 pembudidaya tingkat surga peringkat 6 awal. Sun Long sebenarnya terkejut ketika dia melihat Liu Mei tidak secara aktif mengendalikan baik kerangka maupun ksatria mayat hidup. Tampaknya para makhluk mayat hidup memiliki tingkat kecerdasan tertentu, sementara para ksatria mayat hidup juga tampaknya memiliki banyak pengalaman bertempur. Melihat situasi yang dialami keempat bawahannya, pedang lelaki berambut runcing itu menyala, lalu ia menggunakan ilmu bela diri tingkat tinggi kuning dan memotong salah satu ksatria mayat hidup menjadi 2 bagian. Tubuh sang ksatria mayat hidup itu jatuh ke tanah, dan langsung berubah menjadi tumpukan debu. Namun Liu Mei melambaikan tangan kirinya di udara, seketika menciptakan bola ki kematian lainnya. Bola ki kematian itu kemudian jatuh ke abu sang ksatria mayat hidup, dan di bawah tatapan ngeri dari pria berambut runcing, tubuh sang ksatria segera berubah kembali ke keadaan semula. Mata Kapten Regu berambut jabrik itu membelalak ketakutan, begitu dia melihat ksatria yang baru saja dihancurkannya dibangkitkan di depannya. Dia awalnya bermaksud untuk segera menghadapi ksatria mayat hidup kedua sebelum dia bergerak membantu bawahannya, tetapi tidak peduli berapa kali dia menghancurkan kedua ksatria itu, wanita di depannya akan selalu menghidupkan mereka kembali. Di bawah serangan bertubi-tubi dari kerangka putih itu, salah satu bawahan lelaki berambut runcing itu segera ditikam oleh salah satu pedang putih tulang milik kerangka itu. Ketiga pemuda di sekelilingnya memperlihatkan ekspresi ketakutan di mata mereka, ketika mereka melihat tubuh yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Dengan satu orang yang tersisa untuk bertahan melawan serangan para kerangka, 3 orang lainnya segera mengikutinya, hanya menyisakan pria berambut jabrik yang masih bertarung melawan para ksatria mayat hidup. Melihat bawahannya mati satu demi satu, pandangan cemas terpancar di mata lelaki itu, namun, sudah terlambat untuk melarikan diri karena kedua ksatria mayat hidup itu telah menempel pada pria berambut jabrik itu bagaikan 2 jangkar berat. Saat kerangka putih itu bergandengan tangan dengan 2 ksatria mayat hidup berbaju besi hitam, pria berambut runcing itu mendapati dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Rasanya seperti dia bertarung melawan lebih dari 20 orang kultivator tingkat surga puncak peringkat 5, yang tidak takut sakit atau mati, dan 2 orang kultivator tingkat 6 awal. Seperempat jam kemudian, tubuh pria berambut jabrik itu telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan saat ia jatuh ke tanah di samping keempat bawahannya. Liu Mei bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah 5 mayat yang tergeletak di tanah, lalu ia kembali mengenakan cadar putih di wajahnya, sebelum ia dan Sun Long melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Dalam perjalanan, mereka menemukan lebih dari 4 regu patroli yang akhirnya ditangani oleh pasukan kecil Liu Mei. Hanya sekali mereka menemukan seorang kultivator tingkat surga peringkat 9,
yang dengan mudah menghancurkan lebih dari selusin kerangka, sebelum Sun Long turun tangan. Setelah berhadapan dengan regu patroli terakhir, Sun Long dan Liu Mei telah memasuki dekat jantung pegunungan, hanya beberapa mil jauhnya dari air terjun besar tempat sebuah villa mewah dibangun. Ini adalah sarang penjahat alam roh tingkat 3, Hao Jingguo. 219 menyerang villa. Melihat villa besar di hadapan mereka, Sun Long melihat lebih dari 10 orang berjaga di dekat air terjun, mengawasi sekeliling mereka. Pada saat yang sama, di dalam tempat berkabut di batu waktu, si hitam kecil dan macan kumbang bersayap perak sama-sama memperhatikan Sun Long dengan mata penuh minat. Little Black tidak menggunakan indera jiwanya untuk memindai villa, dan dia juga tidak memberi Sun Long peringatan atau bantuan apapun. Karena ini adalah misi tuannya dan istri tuannya, naga hitam itu diam-diam mengamati segala sesuatu dari batu waktu. Sun Long dan Liu Mei tetap bersembunyi di atas pohon sambil mengamati para penjaga yang mengawasi villa. Ada 2 regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang, dan seorang kultivator alam surga tingkat puncak 9 memimpin masing-masing regu. Liu Mei terdiam saat melihat Sun Long serius memikirkan tindakan mereka selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Sun Long menatap Liu Mei dan bertanya, "Meier, seberapa jauh makhluk undeadmu bisa bepergian dari tubuhmu?" Sun Long menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup pengetahuan tentang ilmu nekromansi Liu Mei. Liu Mei berpikir serius sejenak sebelum. Selama mereka berada dalam radius 3 mil, maka kemampuan mereka tidak akan dibatasi. Namun di luar itu, kecepatan dan kekuatan mereka akan mulai menurun. Menganggukkan kepalanya, Sun Long menjawab dengan tatapan serius. "Kalau begitu, lebih baik kau mengendalikan makhluk undeadmu dari sini. Mereka bisa ikut denganku saat aku masuk ke dalam villa, dan membantuku saat aku membutuhkannya." Liu Mei menganggukkan kepalanya sebagai jawaban setelah mendengar kata-kata Sun Long. Lagi pula, sekarang dia sudah menjadi ahli nujum, kemampuan fisiknya tidak lagi begitu penting. Sebaliknya, jumlah dan kekuatan makhluk yang bisa dipanggilnya sangat penting bagi keseluruhan kekuatannya. Lagi pula, para ahli nujum biasanya tidak bertarung dalam pertarungan jarak dekat, tetapi mereka memanggil makhluk mayat hidup untuk mereka. Dengan lambaian tangannya, bola hitam berisi ki kematian muncul di hadapan Liu Mei, sebelum perlahan jatuh ke tanah. Kali ini, 50 kerangka putih giok bersama 3 ksatria mayat hidup bangkit dari tanah, saat mereka berkumpul dalam 3 baris di depan Liu Mei. Ini adalah batasan Liu Mei saat ini dalam hal makhluk undead yang dapat dipanggilnya. Melihat para ksatria mayat hidup setinggi 3 meter, 10 kaki, yang masing-masing memimpin sebaris kerangka, Sun Long tersenyum saat ia mulai berjalan menuju pasukan yang paling dekat dengannya dan Liu Mei. Begitu dia tiba beberapa ratus meter jauhnya dari air terjun, ahli tingkat surga peringkat puncak 9 adalah orang pertama yang memperhatikan Sun Long dan pasukan mayat hidup kecil di belakangnya, saat dia berteriak, "Berhenti!" Perhatian anggota regu lainnya langsung terpusat pada pemuda yang tampaknya sedang memimpin sejenis makhluk aneh dan mengerikan. Sun Long mengabaikan pakar tingkat surga peringkat puncak 9, dan sebagai gantinya, dia mengedarkan jam pasir raja saat matanya tiba-tiba berubah menjadi emas. Di malam yang gelap, hanya cahaya bulan dan bintang yang menerangi bumi dari langit malam, mata emas Sun Long menyerupai mata iblis. Tubuh sang kapten regu bergetar saat ia melihat pemandangan di hadapannya, tetapi tepat saat ia hendak berteriak, serangan musuh. Sosok samar jam pasir mengembang dari tubuh Sun Long, menghentikan waktu di sekitar ahli puncak tingkat surga peringkat 9 dan anggota regunya. Namun para kerangka dan para ksatria mayat hidup juga ikut membeku, saat mereka terperangkap di dalam domain raja. Lagi pula, kendali Sun Long atas dao waktu tidak cukup tinggi untuk secara selektif memilih musuh yang akan dibekukan oleh domain raja. Mengangkat tangan kanannya, Sun Long menebas udara di depannya, membuka robekan ruang yang mengarah langsung ke 5 anggota regu di depannya. Begitu dia memasuki robekan angkasa, Sun Long memperpendek domain raja, yang memungkinkan pasukan kerangka dan 3 ksatria mayat hidup di belakangnya untuk bergerak lagi, sebelum dia mengambil tongkat kayu ungu dari cincin spasialnya. Tidak ada belas kasihan atau rasa iba di mata Sun Long saat dia melihat ke arah 5 orang di depannya yang sedang menjaga villa. Sebagai bawahan Hao Jingguo, tidak mungkin orang-orang ini tidak bersalah sejak awal. Selain itu, di dunia kultivasi, tidak ada yang benar atau salah secara mutlak.
Hao Jingguo cukup kuat sehingga meskipun dia adalah seorang pembunuh, pemerkosa, dan pencuri terkenal, orang-orang tidak memilih untuk menghadapinya tanpa alasan. Namun saat misi didirikan di asosiasi, tentara bayaran, ahli alam roh peringkat 3 yang terkenal itu telah bertarung dengan lebih dari 2 kelompok yang telah menyerang vilanya. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi tentara bayaran untuk mati selama menjalankan misi. Itulah sebabnya asosiasi, tentara bayaran, sangat ketat dalam menetapkan peringkat mereka. Sambil melambaikan, tongkat bunga ungu, miliknya, serangan Sun Long menghancurkan kepala kelima anggota pasukan, termasuk kepala ahli tingkat surga puncak 9, dan membunuh mereka dalam sekejap. Pakar puncak tingkat 9 tingkat surga lainnya yang memimpin regu kedua, matanya terbelalak saat melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menarik napas dalam-dalam, sambil berteriak dengan suara berat dan keras yang membuat seluruh villa khawatir. Serangan musuh. Pada saat yang sama ketika suara pemimpin regu terdengar di udara, Sun Long mengangkat tangan kanannya sekali lagi, membuka robekan ruang lainnya, saat ia tiba di sisi lain air terjun tempat regu kedua ditempatkan. Kapten regu kedua langsung berbalik untuk melarikan diri saat melihat Sun Long muncul di depannya, bahkan tidak berpikir untuk melawannya. Lagi pula, dia baru saja menyaksikan Sun Long membunuh regu pertama sendirian dengan cara yang sangat aneh. Para anggota regu kedua ketakutan ketika mereka melihat kapten mereka pergi, tetapi Sun Long tidak memperhatikan mereka, karena dia mengaktifkan domain raja sekali lagi. Waktu seakan membeku di sekitar Sun Long untuk kedua kalinya, dan tanpa ketegangan apapun, Sun Long melambaikan tongkat bunga ungu, sambil dengan mudah menghabisi kelima anggota pasukan di depannya. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk villa. Saat suara pemimpin regu terdengar di udara, pintu masuk villa tiba-tiba terbuka dan lebih dari 30 orang kultivator muncul dari sana. Masing-masing dari mereka setidaknya merupakan seorang kultivator tingkat surga akhir, sementara seorang pria parubaya memimpin di garis depan. Mata Sun Long menyipit sedikit saat dia merasakan aura yang keluar dari tubuh pria parubaya itu, langsung menyadari bahwa dia adalah ahli alam roh. Pria parubaya itu mula-mula memperlihatkan ekspresi bingung saat melihat pasukan makhluk hidup yang tak mati di tepi kanan sungai, sebelum matanya terfokus pada Sun Long. Melihat darah segar yang masih menetes dari tongkat bunga ungu, tatapan mata lelaki parubaya itu dengan cepat berubah dingin saat dia melangkah maju. Pada saat yang sama, di dalam kamar pribadi di villa itu, dua pria parubaya sedang berbaring di atas tempat tidur besar, saat mereka tengah menikmati kesenangan kultivasi ganda dengan seorang wanita muda berambut hitam. Ekspresi wanita yang dipenuhi nafsu dan kenikmatan itu dengan cepat berubah menjadi ketakutan saat mendengar kata-kata, serangan musuh, lalu dia menundukkan kepalanya menatap pria parubaya yang berbaring di bawahnya dan masih mendorong tubuh bagian bawahnya ke atas, tampak seperti dia tidak mendengar apapun sambil terus menikmati dirinya sendiri. Dengan ekspresi gemetar, wanita muda itu menggigit bibirnya saat dia berkata dengan takut. "Kakak Hao, ada serangan musuh. 220 jari petir." Lelaki setengah baya yang berbaring di bawah wanita muda ini memiliki perawakan kekar yang menyerupai seorang petarung terlatih. Rahangnya yang persegi dan hidungnya yang berbentuk seperti elang memberikan kesan menakutkan bagi orang-orang di sekitarnya saat ia menatapnya. Sun Long telah melihat poster pencarian orang ini ketika dia menerima misi peringkat B dan akan segera mengenalinya jika dia benar-benar melihatnya. Ini adalah pembunuh terkenal Hao Jingguo. Hao Jingguo menghentikan gerakan tubuh bagian bawahnya, dan melihat wanita muda yang berbaring di atasnya, dia mulai membelai payudaranya yang montok saat dia berkata dengan senyum di wajahnya. "Jangan khawatir, gadis kecil. Ini bukan serangan pertama tahun ini, dan tentu saja bukan yang terakhir." Mengangkat kepalanya untuk melihat pria parubaya lainnya, yang masih melanjutkan gerakan maju mundur di belakang wanita muda itu, Hao Jingguo yang berahang persegi kemudian bertanya. "Tidakkah kau juga berpikir begitu, tetua King?" Pria parubaya yang mendengar suara Hao Jingguo tiba-tiba menghentikan gerakan maju mundurnya, dan melihat ke belakang wanita muda di depannya, dia menganggukkan kepalanya dengan senyum bangga saat dia berkata. "Tidak perlu khawatir, adik laki-lakiku yang bertanggung jawab atas pertahanan villa malam ini, dan meskipun dia tidak bisa menangani orang-orang yang menyerang kita, bukankah kita masih punya saudara Hao?" Sambil menatap lelaki setengah baya yang tingginya lebih dari 2 meter, 6,6 kaki, di belakangnya, wanita muda itu menganggukkan kepalanya dengan agak linglung,
seolah-olah menyetujui kata-katanya. Benar, jika Tetua King tidak dapat mengatasi para penyusup itu, dia pasti akan memberitahu kakak Hao dan kakak laki-lakinya juga. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak wanita muda itu, perasaan lega memenuhi dirinya, sementara pinggangnya seolah tanpa sadar mulai bergerak lagi. Tawa memenuhi ruangan saat kedua pria parubaya itu melanjutkan latihan malam mereka. Pada saat yang sama, di luar villa, pria parubaya yang sedang melihat Sun Long melangkah maju, dan dengan ekspresi mengejek di wajahnya dia bertanya. Jangan bilang kalau kau orang bodoh lain dari Asosiasi Tentara Bayaran, yang kesini karena hadiah kakak Hao. Meskipun lelaki setengah baya itu memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, dia sebenarnya tidak meremehkan Sun Long karena auranya yang awalnya mencapai peringkat 9 tingkat surga. Sebaliknya, dia meningkatkan kewaspadaannya lebih jauh, yakin bahwa pemuda di depannya entah bagaimana menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Selain itu, meskipun pertanyaannya mungkin tampak sederhana, kenyataannya adalah pria parubaya itu sebenarnya mencoba menyelidiki niat sebenarnya Sun Long. Lagi pula, untuk bisa membunuh dua regu, sementara masing-masing regu dipimpin oleh seorang ahli tingkat surga tingkat 9 puncak, kecuali lelaki setengah baya ini bekerja sama dengan kakak laki-lakinya, dia tidak akan mampu melakukannya secepat dan sembunyi-sembunyi sendirian. Sun Long menggelengkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan pria itu, dan dengan ekspresi tenang dia berkata sambil tersenyum. Tidak ada alasan untuk mencoba menyelidiki saya. Anda benar, saya memang anggota Asosiasi Tentara Bayaran. Pria parubaya itu memasang ekspresi mengejek di wajahnya saat mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, dia berkata. Seperti yang diduga, idiot lain yang rakus akan uang. Tidak peduli apakah kau menyembunyikan kultivasimu atau tidak, selama kau belum mencapai tahap tengah alam roh, kau akan mati seperti cacing. Bahkan jika kau bisa mengalahkan orang-orang kecil yang berjaga, saudara Hao bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh para idiot yang datang ke sini sendirian. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu berhenti menahan diri, saat kultivasinya meledak keluar. Puncak peringkat 1 di alam roh. Sun Long hanya tersenyum tipis saat merasakan tingkat kultivasi pria parubaya itu, sebelum auranya sendiri yang berada di tingkat awal 9 tingkat surga meledak sebagai respons. Sementara itu, bawahan pria itu yang keluar dari villa bersamanya, segera bergerak untuk menyerang pasukan mayat hidup Liu Mei. Meskipun para kerangka dan para ksatria mayat hidup agak menakutkan, pada akhirnya mereka hanya berada di puncak peringkat 5 dan awal peringkat 6 di tingkat surga. Melawan 30 ahli di tahap akhir tingkat surga, itu adalah pembantaian sepihak. Pada saat yang sama, melihat pria parubaya itu terbang ke arahnya dengan kecepatan penuh, Sun Long hanya mengangkat tangan kanannya ke udara sambil menunjuk ke depan. Ki di dalam bola kinya dikumpulkan dengan cepat di jari telunjuknya, sementara percikan-percikan bahkan mulai terbentuk di atasnya. Pria parubaya itu merasakan bahaya di hatinya saat dia melihat jari Sun Long, tetapi dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia menggunakan kinya untuk membentuk penghalang ki tak kasat mata di depannya saat dia terus terbang ke depan, sementara perhatiannya sepenuhnya terfokus pada jari Sun Long. Butuh satu tarikan napas bagi Ki Sun Long untuk terkumpul di jarinya, sebelum suara menggelegar bergema di langit, menarik perhatian semua orang. Bawahan lelaki parubaya yang tengah bertempur melawan pasukan mayat hidup Liu Mei, seketika mendongak menatap langit, di mana sambaran petir tengah bergerak ke arah Tetua King, dengan kecepatan yang amat tinggi. Ledakan, suara guntur menggelegar bergema di udara, sementara sambaran petir menerangi langit malam sebelum bertabrakan dengan penghalang ki Tetua King. Mata Tetua King membelalak saat melihat sambaran petir melesat ke arahnya, tetapi dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk menghindar, sebelum dia merasakan penghalang ki-nya hancur berkeping-keping saat kekuatan yang luar biasa menghantam tubuhnya. Saat jari petir tingkat tinggi mistik Sun Long mengenai tubuh lelaki parubaya itu, Tetua King merasa seakan-akan ribuan sambaran petir tiba-tiba menyambar dadanya, semuanya pada saat yang bersamaan. Di bawah tatapan mata bawahannya yang ketakutan, tubuh Elder King terbang dari langit seperti bola meriam, sebelum jatuh ke tanah di samping mereka. Ledakan, ahli alam roh tingkat puncak 1 yang kuat itu kini terbaring di tanah dengan lubang besar di dadanya, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Bau daging hangus yang menyengat langsung menyadarkan orang-orang di sekitarnya kembali ke dunia nyata, sebelum beberapa di antara mereka tergesa-gesa masuk kembali ke dalam villa.
Di dalam ruangan tempat Hao Jingguo dan tetua King yang setengah baya sedang bersenang-senang, suara ketukan terdengar panik dari pintu, saat suara cemas salah satu bawahan di luar terdengar, seperti yang dikatakan. Tuan Hao, selanjutnya bab 221 mengguncang sarang Hao Jingguo.